Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jihadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 28 Oktober 2021, kita merayakan Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan supaya selalu rajin, berani, dan siap mati demi Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesaksian hidup dari Santo Simon dan Santo Yudas Rasulmu. Kesaksian hidup mereka sungguh menjadi inspirasi hidup kami. Kami mohon kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar kami selalu rajin mewartakan sabdamu dan berani membela iman dan nilai-nilai Injil apapun resikonya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul, Simon, yang diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus dan Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rajin, berani, dan siap mati demi Kristus. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul Yesus. Mengapa dirayakan pada hari yang sama? Kemungkinan karena nama keduanya selalu disebutkan serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik. Dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon dijuluki si Zelot, yang artinya yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan mentaati hukum Taurat Yahudi. Gelaran ini diberikan juga barangkali karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik, berpegang teguh pada Taurat, dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Roma tahun 67 sampai tahun 70. Ia orang Kanaan yang dipanggil Yesus menjadi rasulnya. Dalam tradisi barat yang tertera di dalam liturgi Romawi, disebutkan bahwa Simon pernah mewartakan Injil di Mesir. Kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia. Dan dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Yudas yang disebut juga Tadeus, artinya yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus. Tradisi mengakui bahwa dia adalah penulis surat Yudas
yang berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis akhlak pada masa itu. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajal sebagai martir Kristus. Santo Yudas dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas yang sulit. Santo Simon dan Santo Yudas adalah Rasul Kristus yang rajin mewartakan Injil Kristus, berani membela ajaran Kristus, dan bersedia mati demi iman akan Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau ke-12 para rasul dipilih khusus oleh Kristus untuk mewartakan Injilnya, dan hampir semuanya kecuali Yudas Iskariot begitu setia pada Kristus dan malah berani menyerahkan diri untuk mati demi Kristus yang diimaninya. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, apakah kita pun punya sikap dan keberanian yang sama? Menjadi murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab serta berani memperjuangkan nilai-nilai Injil di zaman sekarang adalah tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab, kita pun harus selalu siap, sedia menghadapi tantangan zaman dan tetap berani membela iman akan Kristus dalam mempertahankan nilai-nilai Injil, meskipun jiwa raga kita akan sangat terancam. Bersama Kristus, pasti kita selalu sanggup menghadapi apapun bentuk tantangan hidup kita. Kita memohon Bunda Maria dan Santo Simon dan Yudas untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.